Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan khair ya, dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Madza darsunal yaum? Apa pelajaran kita hari ini? Darsunal yaum al-lughatul arabiyyah. Pelajaran kita hari ini bahasa Arab. Teman-teman, pada episode kali ini kita sudah masuk pelajaran keempat atau bab keempat. Silakan teman-teman buka buku modulnya halaman 44 dan juga siapkan alat tulisnya ya. Sudah siap semua? Sebelum kita mulai belajar, hayya bina nabda darsana bi qiraati basmalah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk pada ad-darsur rabi'. Ad-darsur rabi'. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ad-darsur rabi' artinya bab keempat atau pelajaran kedua. Pada bab keempat ini ya, materinya atau temanya tentang as-sakanu. Apa? As-sakanu. Ya. Di bawah tulisan ad-darsur rabi' ada judul as-sakanu. As-sakanu artinya tempat tinggal. Baik. Kita lihat, kita perhatikan. Istami' wa atbi'. Istami' wa atbi'. Artinya dengarkan kemudian ikuti, atau dengarkan dan ikuti. Nah, teman-teman, kita akan bersama-sama belajar ya. Belajar membacanya, kemudian belajar menyimak, kemudian kita juga akan belajar memaknai atau mengartikannya. Haza baitun. Haza baitun. Al-baitu qaribu minal madrasati. Haza baitu. Al-baitu qaribun minal madrasati. Artinya, ini rumah. Al-baitu qaribun. Rumah qaribun. Qaribun adalah dekat. Rumah dekat minal madrasati. Dari sekolah. Mina atau min artinya dari, al-madrasati sekolah. Kemudian hadza masjidun. Hadza masjidun. Ini masjid. Al-masjidu qaribun. Masjid qaribun dekat minal madrasati dari sekolah. Zalika masjidun. Zalika masjidun. Itu rumah. Al-masjidu qaribu minal baiti. Artinya masjid dekat dari rumah. Tilka maktabatun. Tilka maktabatun. Itu perpustakaan. Al-maktabatu qaribatun. Perpustakaan dekat minal fasli dari kelas. Baik, sampai di sini Pak Isbul akan menjelaskan ya.
hadza baitun, al baitu qaribun. Ya. Jadi hadza ini adalah kata tunjuk, artinya ini, ya. Kemudian ada kata tunjuk zalika masjidun. Zalika artinya itu, ya. Kemudian ada tilka maktabatun. Tilka juga artinya itu. Lalu bedanya apa, Pak? Zalika dan tilka. Kalau zalika, kata tunjuk yang artinya itu digunakan untuk kata yang bentuknya adalah muzakkar atau bentuknya laki-laki. Contohnya apa? Masjidun. Masjidun ini bentuknya adalah muzakkar atau laki-laki. Maka kata tunjuk, kalau kata tunjuk jauh, ya itu, ya zalika, ya makanya jadi masjidun itu kata tunjuknya kalau itu zalika, ya. Kemudian di bawah masjidun ada kata maktabatun. Tilka maktabatun. Kenapa tidak pakai zalika? Karena maktabatun adalah bentuk kata kerja, bentuk kata benda dari muannas. Muannas itu yang bentuknya untuk perempuan. Cirinya, ya, lihat di sini maktabatun. Nah, di akhir kata itu ada tak yang segitiga, ya. Maka dia sifatnya atau bentuknya muannas untuk perempuan. Maka kata tunjuknya menggunakan tilka. Jadi zalika dan tilka itu artinya sama, artinya itu. Tapi penggunaannya berbeda, ya. Nah, kita lihat contohnya tilka maktabatun. Ya. Itu perpustakaan. Al-maktabatu qaribatun. Nah, kemudian al-maktabatu qaribatun. Nah, qaribatun artinya adalah dekat, sama dengan qaribun. Kok beda, Pak, tulisannya? Yang satu tidak ada taknya, yang satu lagi ada tak. Ya, kenapa pakai qaribatun? Karena al-maktabatu adalah kata benda yang bentuknya muannas. Ya, jadi qaribatun ini adalah kata sifat. Ya, dekat itu kata sifat. Maka kata sifatnya juga mengikuti kata bendanya. Kalau kata bendanya muannas, maka kata sifatnya pun harus muannas. Ya, ini kata benda muannas, ya. Al-maktabatu qaribatun. Ya, tapi kalau al-maktabatu qaribun itu salah. Ya, salahnya ya jelas karena al-maktabatu untuk perempuan. Nah, kalau al-masjidu qaribun. Nah, di sini dia tidak pakai qaribatun tapi pakai qaribu. Sama. Kenapa sebabnya? Karena al-masjidu adalah bentuk kata bendanya muzakkar, ya. Makanya pakai qaribun. Ya, jelas ya, teman-teman. Kemudian haza juga. Haza itu kata tunjuk ini untuk muzakkar, ya. Kalau kata tunjuk ini untuk perempuannya apa? Hazihi. Artinya apa, Pak? Sama. Haza dan hazihi artinya ini, sama, ya. Cuma penggunaannya berbeda tentunya. Kalau haza dipakai untuk kata benda yang bentuknya muzakkar. Kalau hazihi kata tunjuk ini untuk kata benda yang sifatnya perempuan. Nah, di sini belum ada, ya, hazihi, ya, tidak ada, ya. Nah, nanti mungkin di halaman berikutnya ada. Oke, kita lanjut. Tilka madrasatu. Itu sekolah. Al-madrasati. Nah, di sini apa artinya al-madrasati? Ternyata ada perubahan, ya, ada perubahan huruf. Al-madrasati, ada huruf ya sukun
Di akhir itu menandakan kepemilikan. Jadi al-madrasati asal katanya dari madrasatun. Kalau al-madrasati ada ya sukun di ujungnya, itu menandakan bahwa kepunyaanku. Jadi sekolahku qoribatun dekat minal mal'ab. Apa mal'ab? Mal'ab itu artinya lapangan. Ya. Jadi al-madrasati sekolahku qoribatun minal mal'ab dari lapangan. Kemudian haza baitun. Haza baitun. Ini rumah. Nah, di sini selanjutnya baiti qoribu. Apa itu baiti qaribun? Artinya apa? Nah, baiti asal katanya dari baitun. Ada tambahan lagi di ujungnya di ya, ada ya sukun. Nah, berarti baiti itu artinya rumahku, ya. Jadi ya sukun itu kata ganti milik untuk saya atau untuk ana. Jadi baiti rumahku qoribun dekat minal mal'ab dari lapangan. Kemudian selanjutnya hal zalika baituka. Nah, di sini hal zalika baituka ya Ahmad. Ini di sini ada kalimat tanya. Hal itu artinya apakah zalika itu baituka. Nah, baituka asal katanya dari baitun. Nah, di akhirnya ada tambahan ka. Nah, ini juga kata ganti milik untuk kamu laki-laki, untuk anta, ya. Apakah itu rumahmu? Jadi baituka artinya rumahmu. Hal zalika baituka ya Ahmad. Apakah rumah itu rumahmu wahai Ahmad? Ya, jadi Ahmad itu nama orang. Kemudian jawabannya na'am. Iya. Zalika baiti. Itu rumahku. Kemudian hal tilka baituki. Apakah itu rumahmu? Nah, di sini lihat ya. Baituk ada baituka, ada baituki. Di sini baituki. Berarti di ujungnya ada ki. Nah, ini kata ganti milik untuk domir anti atau untuk kamu perempuan. Jadi artinya apakah itu rumahmu ya Aisyah, wahai Aisyah? Naam, ya. Tilka baiti. Ya, itu rumahku. Nah, di sini ada. Kemudian hal hadhihi. Nah, di sini ada kata tunjuk hadhihi, ya. Hal hadhihi madrasatuka. Apakah ini sekolah kamu atau sekolahmu? Juga sama ya, madrasatuka asal katanya dari kata madrasatun. Di sini ada tambahan ka. Berarti kata ganti milik untuk domir anta atau untuk kamu laki-laki. Hal hadhihi madrasatuka ya Umar? Apakah ini sekolahmu wahai Umar? Naam hadhihi madrasati. Benar atau iya. Naam itu bisa diartikan benar atau ya. Hadhihi madrasati. Ini sekolahku. Kemudian hal hadhihi madrasatuki ya Aminah. Hal hadhihi madrasatuki ya Aminah. Apakah ini sekolahmu wahai Aminah? Ya, kenapa nggak pakai ka? Nah, karena yang ditanya adalah Aminah. Ya, apakah ini sekolahmu? Madrasatuki ya Aminah, wahai Aminah. Naam, hadhihi madrasati. Ya, atau benar ini sekolahku. Kemudian hal madrasatuka kabiratun ya Umar?
apakah sekolah kamu kabiratun? Ya, kabiratun ini juga kata sifat, artinya besar. Ya, kabiratun ya Umar. Kenapa kabiratun bukan kabirun? Nah, kita lihat asal katanya, sebelumnya ada kata madrasatuka. Madrasatuka itu asal katanya madrasatun, ada tak yang segitiga ya di akhirnya. Maka kata sifatnya atau besar ini ada kata sifat ngikutin dari kata benda sebelumnya ya. Karena kata benda madrasatun itu mu'annas untuk perempuan, maka kata sifatnya juga harus mengikuti mu'annas. Jadi kabirotun. Ya, bukan kabirun. Hal madrasatuka kabirotun ya Umar? Apakah sekolah kamu besar, wahai Umar? Umar menjawab, na'am madrasati kabiratun. Benar, sekolahku besar. Nah, yang terakhir, bukan yang terakhir ya, di ini yang nomor terakhir di halaman 44. Hal madrasatuka kabiratun ya Aminah? Nah, di sini ada kesalahan ya. Harusnya madrasatuki. Ya, silakan kalian tambahkan harokat kasroh ya. Hal madrasatuka diganti ki. Hal madrasatuki kabiratun ya Aminah? Apakah sekolah kamu besar wahai Aminah? Kenapa madrasatuki? Sebabnya yang ditanya adalah domir anti, yaitu Aminah. Makanya madrasatuki, bukan madrasatuka. Kemudian Aminah menjawab, na'am madrasati kabiratun. Ya, benar, sekolahku besar. Kita pindah ke halaman 45. Ya, perhatikan di sini. Nah, yang pertama, al-madrasatu qaribatun. Nah, ingat ya. Al-madrasatu qaribatun. Bukan al-madrasatu qaribun, tapi qaribatun. Kenapa? Sebabnya al-madrasatu bentuknya adalah muannas. Maka kata sifatnya juga harus muannas. Qaribatun artinya dekat. Dekat itu adalah kata sifat. Ya, bahasa Arabnya kalau ketemu di depannya ada muannas, maka dia harus muannas. Jadi al-madrasatu kabiratun, sekolah dekat. Al-madrasatu ba'idatun, sekolah jauh. Ya, ba'idatun, nah, itu artinya jauh ya. Baik, Bapak ulangi lagi. Al-madrasatu qaribatun, sekolah dekat. Al-madrasatu ba'idatun, sekolah jauh. Jadi ada yang dekat, ada yang jauh. Jadi lawan katanya ya, lawan kata qaribatun adalah ba'idatun. Artinya jauh. Kemudian yang kedua, al-madrasatu kabiratun, sekolah besar. Kemudian ada lawannya lagi. Lawan katanya al-madrasatu shagiratun, sekolah kecil. Jadi shagiratun artinya kecil. Jadi shagiratun lawan kata dari kabiratun ya. Kemudian selanjutnya al-baitu qaribun. Al-baitu qaribun, rumah dekat. Kemudian al-baitu ba'idun, rumah jauh. Jadi qaribun lawan katanya adalah ba'idun, sama-sama muzakkar ya. Ada qaribun, ada ba'idun. Kalau qaribun dekat, ba'idun artinya jauh. Kemudian yang keempat, al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun, rumah besar. Al-baitu shaghirun, rumah kecil. Jadi lawan kata kabirun adalah shaghirun, sama-sama muzakkar. Baik, selanjutnya yang kelima, al-maktabatu qaribatun. Al-maktabatu qaribatun, perpustakaan dekat.
Al-maktabatu ba'idatun. Perpustakaan jauh, ya. Kemudian yang keenam, al-maktabatu kabiratun. Al-maktabatu kabiratun. Perpustakaan besar. Al-maktabatu saghiratun. Perpustakaan kecil. Selanjutnya yang ketujuh, al-masjidu qaribun. Al-masjidu qaribun. Masjid dekat. Al-masjidu ba'idun. Al-masjidu ba'idun. Nah, di sini harokatnya salah ya. Harusnya jangan kasroh, bukan kasroh tapi fathah. Jadi al-masjidu ba'idun. Masjid dekat. Kemudian yang terakhir, al-masjidu kabirun. Al-masjidu kabirun. Nah, apa Hizbul ulangi? Penjelasannya kenapa tidak pakai kabiratun Pak Masjid, karena al-masjidu itu kata benda yang bentuknya muzakkar, maka kata sifatnya juga harus mengikuti ya, jadi muzakkar juga, makanya pakai kabirun. Al-masjidu sagirun, nah juga sama, kalau kecil ya sagirun ini al-masjidu ini muzakkar, maka kata sifatnya juga harus muzakkar ya. Al-masjidu shagirun, masjid kecil. Gitu ya. Jadi ada lawan katanya masing-masingnya ya. Ada yang bentuk muzakkar dan ada juga yang bentuk muannas. Baik, untuk penjelasan di bab 4 ya, tentang kata tunjuk, kemudian juga kata sifat, masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda penggunaannya ya, tergantung muzakkar atau muannas. Baik, di bawahnya ini ada kamus kecil ya, ada kamus singkat al-mufradat. Judulnya al-mufradat, artinya kosakata. Di sini sudah ada artinya ya. Ada nama-nama bendanya, ada baitun, ada masjidun, ada mal'abun, ada madrasatun, ada maktabatun, ada qaribun atau qaribatun. Ya lengkap, ada kata sifatnya juga, ada kata bendanya. Ya, di sini. Ya. Itu kamus kecil, kamus singkat. Nah, ini cukup menjelaskan tentang cerita di halaman 44 dan 45 ya. Baik, selanjutnya kita buka halaman 46. Nah, di sini ada tugas untuk kalian semua teman-teman. Nah, di sini judulnya di kotak yang di blok warna abu-abu, at-tamrinatu. At-tamrinatu artinya latihan ya. Nah, perintahnya a'ti khattan tahta ijabatin sahihatin baina qausaini. Nah, artinya ada di sini perintahnya. Berilah garis bawah pada jawaban yang benar. Nah, pada latihan ini kalian diperintahkan untuk memberi garis bawah pada jawaban yang benar. Ya, pilihan jawabannya ada yang di dalam 2 tanda kurung ini. Nah, kalian pilih salah satu yang benar yang mana ya untuk mengisi titik-titik ini. Cukup diberi garis bawah ya, atau bisa juga menulis langsung di titik-titik ini jawaban yang benar ya. Baik, nomor 1. Aina baituka ya Umar? Di mana rumahmu wahai Umar? Zalika titik-titik itu. Apa jadi jawaban yang sesuai ya? Pilih di dalam tanda kurung ini, 2 tanda kurung. Nah, nomor 2, hal baituka kabirun ya Umar? Apakah rumah kamu besar wahai Umar? Nah, jawabannya apa nih? Pilih na'am,
La atau aina. Na'am itu artinya ya, la artinya bukan atau tidak, aina artinya di mana. Mana yang sesuai jawabannya. Silakan dipilih ya. Kemudian nomor 3, aina madrasatuki ya Halimah? Di mana rumah kamu wahai Halimah? Titik-titik. Mana pilihan jawabannya? Baiti, rumahku, atau baitun atau rumah, atau baituki, rumah kamu. Mana yang sesuai jawabannya? Nomor 4, hal madrasatuki qoribatun ya Halimah? Apakah rumah kamu dekat wahai Halimah? La madrasati, tidak. Sekolahku titik-titik. Pilih jawabannya nih yang dalam tanda kurung. Pilih qoribatun, ba'idatun, atau na'am. Jawaban yang sesuai ya. Nomor 5, aina masjidun? Di mana masjid? Titik-titik. Qoribun minal baiti, dekat dari rumah. Mana jawabannya sesuai? Pilih juga dalam tanda kurung ini. Beri garis bawah pada jawaban yang benar, atau menulis langsung di titik-titik ini kalau muat ya. Nah, itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, bagian ba ini, tarjim ila lughatil Indonesia. Artikan atau terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, di sini ada perintahnya ya, sudah ada ya. Baik, nomor 1, al-masjidu artinya apa? Al-baitu artinya apa? Al-mal'abu artinya apa? Al-madrasatu artinya apa? Al-maktabatu artinya apa? Nah, silakan teman-teman isi jawabannya ya. Kalian artikan nih yang bagian ba. Kata-kata ini ya, 1 sampai 5. Mungkin itu saja ya teman-teman pelajaran kita pada episode kali ini. Semoga mudah difahami ya teman-teman. Kalau belum paham silakan kalian simak lagi videonya sampai paham. Nah, kalau sudah paham silakan dikerjakan ya. Latihan bagian alif dan bagian ba di halaman 46. Nah, kalau sudah selesai, silakan kalian foto hasil jawaban kalian, kemudian kalian upload atau kalian kirimkan ke link yang sudah di-share ke grup kelas kalian ya, di grup WA kelas kalian. Baik teman-teman, demikian. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa ketika sudah selesai mengerjakan, ucapkanlah Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah mudahkan semua. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.